Mau kulineran, mau staycation, zaman now pasti pada cari yang anti mainstream, unik dan viral. Makin menarik, makin ramai diburu banyak orang. Nah, Unyil mau kasih rekomendasi nih. Siapa tahu bisa tambahin bucket list teman-teman. Yuk kita kemon. Dengan 30.000, jalan-jalan weekendnya bisa keren maksimal. Tentu bisa, Besti. Tapi bisa ngapain aja sih di destinasi flora wisata satu ini? Wuhuu, yipi! Sekarang serodotan rainbow kayak gini banyak dijumpai di berbagai tempat wisata ya. Alias lagi ngetren banget, Besti. Serodotan yang satu ini masih baru banget, jadi wahana paling heboh di sini. Kita akan meluncur dengan bantuan ban. Ban yang digunakan adalah ban dalam untuk truk, jadi muat untuk menampung beban kita. Tipe serodotan raksasa kayak gini, tingginya anti mainstream. Di sini ada 3 jalur seluncuran yang tingginya 8 meter dengan panjang seluncuran 70 meter. Buat pengunjung yang gak takut ketinggian dan berat badan di bawah 60 kg bakalan ngerasain sensasi maksimal. Soalnya beban menentukan kecepatannya. Makin berat, makin kencang meluncurnya. Yuhuu! Destinasi wisata yang berada di kota wisata Pujon Malang, Jawa Timur ini memang didesain penuh dengan wahana kekinian dan spot foto instagramable. Dan jangan lupa yang namanya flora wisata, so pasti spot fotonya dikelilingi hamparan bunga bermekaran warna-warni. Kita bisa merasakan hawa sejuk dan pemandangan pegunungan dari sini karena destinasi wisata ini berada di ketinggian 1200 mdpl. Wisata satu ini termasuk masih baru banget karena baru berusia 3 tahunan alias berdiri sejak 2019. Konsepnya taman bunga, spot foto kekinian warna-warni, dan kulineran ala garden. Pokoknya menginjakan kaki di sini selain sejuk juga bikin mata segar. Apalagi tempat wisata ini bukan cuma cocok untuk anak muda aja, tapi orang dewasa dan lansia pun turut meramaikan tempat ini. Siapa bilang mau mengabadikan momen cakep harus keluar negeri dulu. Di sini kita bisa selfie-selfie gratis di beberapa spot foto mirip seperti di luar negeri. Mau selfie ala-ala negeri kincir angin alias Belanda? Mau selfie pakai hanbok kayak lagi di negara penghasil ginseng terbesar di dunia alias Korea? Yuk, come on. Kita explore spot-spot foto yang ada di sini. Ini nih spot foto yang jadi incaran pengunjung. Bangunan warna-warni yang berkonsep seperti kota terbesar di Belanda, yaitu Amsterdam. Nah, di Little Amsterdam ini pengunjung bisa menyewa skuter listrik seharga Rp20.000 per 15 menit. Saat ini skuter listrik mulai populer di berbagai tempat wisata dan jalanan. Yap, penggunaannya praktis dan ramah lingkungan, jadi banyak yang mau coba. Jadi nggak boleh boncengan ya. Kalau nggak mau capek jalan kaki, mengitari tempat wisata seluas 5 hektar ini, pengunjung bisa menaiki mobil golf yang disediakan. Tapi prioritasnya buat para lansia dan ibu hamil dulu ya. Mau spot foto lain? Ada dong. Yuk kita pindah ke spot foto Little Korea. Wah, spot foto ini pasti favoritnya para penggemar K-pop dan drama Korea nih. Sensasinya berasa jalan di gang-gang kecil di Korea, mirip seperti Myeongdong Food Market. Ornamen-ornamen toko bertuliskan aksara Korea, ditambah bunga sakura bermekaran dan toko-toko dicat warna-warni. Ada yang menjual makanan Korea, penyewaan hanbok, dan jasa studio foto. Tambah cakep lagi kalau kita sewa hanbok nih Besti. Cukup membayar Rp50.000 saja, kita sudah bisa tampil lengkap dengan pernak-pernik pelengkap hanbok. Awalnya hanbok dipakai hanya untuk acara tertentu saja, tapi sekarang berkembang jadi kostum tradisional Korea yang tampilannya dimodifikasi lebih modern dan banyak variasinya.
Selain spot foto yang kece-kece, pengunjung juga bisa merasakan naik wahana yang cukup menantang, seperti ontang-anting. Tapi ini ontang-anting mini ya, nggak terlalu besar. Wahana yang populer di berbagai sarana rekreasi ini boleh dinaiki oleh anak-anak, remaja, dan dewasa. Paling penting sih sudah pada mengantongi keberanian, soalnya kita akan diputar 360 derajat sesuai arah jarum jam dan diangkat tinggi seperti melayang. Selain wahana permainan seru yang bikin teriak-teriak, spot foto lucu, dan hamparan berbagai jenis bunga, di sini juga ada beberapa hewan eksotik untuk foto-foto bersama pengunjung. Ada iguana dan burung makau. Kalau mau berfoto bersama hewan-hewan jinak ini, cukup mengeluarkan dana sukarela Rp10.000 per orang saja. Setelah lelah seharian mengitari tempat wisata ini, yuk kita kulineran di sini. Pilihannya ada berbagai macam makanan berat seperti rice bowl, spaghetti, dan chicken stick. Biasanya kuliner di tempat wisata banyak pilihan dan bikin lapar mata. Tapi kita harus bisa menghemat. Pilih makanan dan minuman yang ramah kantong supaya kantong gak jebol. Sebelum pulang seperti biasa, di pintu keluar ini ada ruang khusus yang menjual berbagai macam bunga. Ada bunga krisan, marigold, hortensia, dan celosia. Harganya mulai dari Rp30.000 per potnya, ditambah diskon 50% kalau menggunakan voucher. Tapi ingat ya, kalau mau bawa buah tangan, tanaman hias bunga kayak gini harus niat merawatnya. Supaya nggak layu, kita juga harus tahu suhu di daerah kita. Kenali juga jenis bunganya. Apakah bunga itu bisa hidup di udara dingin atau panas? Berwisata lihat yang hijau-hijau bukan cuma enak dipandang saja, tapi bisa memperbaiki suasana hati biar happy sepanjang hari. Yippee! Bunga tercantik buat yang paling manis. Tinggalin buket bunganya di sini aja deh. Lah, bunga siapa ini ya? Ayo bawa aja dah buat si Empus. Loh, bunganya nggak ada. Pertanda diambil cewek cantik nih. Loh, Pok Ipe, itu bunga enyeng. Ini bunga lu, Nyeng. Ayo kasih buat si Empus ya, biar dia tenang, bahagia di alamnya. Ya, Pok, itu kan bunga buat romantis, bukan bunga tabur. Enggak deh. Konnichiwa, Unya lagi ada di Jepang nih. Tapi ke Jepangnya nggak perlu paspor ya. Suasana Jepang ini bisa kita temukan di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Tempat wisata ini sebetulnya adalah resort pemandian air panas alami dan restoran khas Jepang. Makanya jadi nggak kalah kan sama onsen alias pemandian air panas di Jepang sana. Cakep. Ada beberapa spot ala di negeri Sakura yang jadi spot selfie favorit di sini, seperti Torii Gate. Kalau di Jepang, ini merupakan gerbang kuil Shinto. Come on, kita ubah penampilan dulu. 3, 2, 1, tada! Sewa kostum ini untuk yukata perempuan seharga Rp150.000. Terus laki-laki dan anak-anak seharga Rp100.000. Sudah bisa jalan-jalan dan berfoto pakai yukata selama 2 jam penyewaan. Biar tambah seru lagi dan berasa Jepangnya, Unyil panggilkan kakak cosplayer. Wih! Ada yang tahu apa singkatan dari cosplay?
100 buat yang tahu jawabannya, yaitu singkatan dari kostum dan bermain. Biasanya kostum yang dipakai ini terinspirasi dari karakter tokoh anime, film, komik, dan manga. Rambut palsu ini yang bikin cosplayer tambah mirip dengan karakter aslinya. Bukan cuma berpakaian seperti karakter, tapi cosplayer juga harus kreatif dalam bergaya dan berekspresi. Seperti mendalami peran gitu deh, mantap! Kalau ada acara khusus bertemakan Jepang di resort ini, cosplayer sering diundang untuk meramaikan acaranya. Selain merasakan suasana pemandangan, spot foto, dan cottage penginapan, gak lengkap rasanya kalau nggak menikmati kuliner di restoran ala Jepangnya. Wah, benar-benar konsep one stop staycation ya. By the way, ada satu experience terbaru dari restoran ini, yaitu teppanyaki. Sambil main api dikit, chef, mainkan! Wih, chefnya langsung masak hidangan di depan tamunya, besti. Teppanyaki adalah teknik memasak di atas wajan besi datar. Setelah sayurannya matang, chef membagi porsi untuk setiap orang. Lanjut masak daging Wagyu A5. Daging kualitas premium khas Jepang. Daging Wagyu terkenal mahal dan premium karena mudah dikenali dari pola marbling atau persebaran lemaknya. Semakin tinggi marblingnya, makin tinggi juga kualitas dagingnya. Mau merasakan sensasi kayak gini? Cukup membayar Rp150.000 untuk satu paket teppanyaki ini. Wah, benar-benar lengkap liburan Unyil ala Jepang di Kota Batu kali ini. Saatnya Unyil bilang arigato. Oke deh, sekarang kita lanjut mengintip rumah penginapannya yuk. Dari tampilan depan sampai interiornya dibangun semirip mungkin dengan ryokan, alias penginapan berkonsep tradisional Jepang. Wah, serasa tinggal di rumah Jepang zaman dulu, besti. Perbedaan kamar ryokan dengan hotel biasa, begitu masuk kita bisa merasakan ruang tamu ala Jepang. Ruang tamu bergaya Jepang nggak menggunakan sofa seperti di rumah pada umumnya loh, tapi dibuat lesehan. Biasanya menggunakan meja berkaki pendek dan zaizu kursi tanpa kaki. Tenang, gak bakal dingin kok. Soalnya lantai kayu ini membuat tempat duduk lesehan terasa lebih hangat dibanding duduk beralaskan lantai keramik. Masyarakat Jepang secara tradisional memilih menu sarapan komplit. Bahkan kelengkapannya ini gak kalah komplit dengan menu makan siang dan malam. Nah, menu komplit ini kalau mau lebih praktis, bisa kita nikmati dalam satu wadah bento atau bekal ala Jepang. Orang Jepang sudah mengenal bento sejak 1000 tahun lalu. Isi bento gak harus banyak, yang terpenting unsur gizinya seimbang. Ada kandungan protein, vitamin, mineral, serat, dan kandungan baik lainnya untuk tubuh. Makanya menu sarapan sehat jadi pedoman rahasia umur panjang buat orang Jepang. Paket menu sarapan ini ada nasi, sup miso, sumber protein seperti ikan, daging, telur, dan tahu. Belum kenyang juga, masih ada menu khas Jepang lainnya seperti sushi dan takoyaki. Di sini disediakan onsen untuk umum dan juga privat yang ada di balkon cottage ryokan. Kita bisa berendam 4-6 orang pun masih muat kok. Pemandian air panas ini alami loh. Berasal dari sumber mata air panas belerang dari kawasan pegunungan sekitar Candi Songgoriti. Berendam di air hangat alami seperti ini bermanfaat untuk kesehatan kulit. Dan yang paling penting, menghilangkan rasa lelah setelah beraktivitas seharian saat traveling. Untuk berendam secara private di cottage sudah termasuk harga penginapan ya. Ciat, ciat, ya, ciat, ciat, ciat. Pakai kostum begituan, mau kemana sih? Oh, Unyil mau datang ke acara ala-ala Jepang gitu, Po. Wih,
Empo mau ikut dong, Nyil. Tapi harus pakai kostum ala Jepang, Po Ipe. Oh, gitu doang syaratnya, Nyil. Ya udah, tunggu bentar ya. Iya. Yah, kiat. Tada! Bagaimana, Nyil, penampilan Empo? Hah? Astaga, Po Ipe. Kostum apaan itu? Ini kimono, Nyil. Kostum Jepang kekinian. Bukan gitu juga kali, Popo. Kudapan mungil yang berasal dari negeri tirai bambu ini sedang naik daun. Mulai dari kaki lima sampai restoran mewah, semua menjual dimsum. Dimsum terkenal banyak variannya dan paling enak disajikan saat masih panas. Tentu aja disajikan dengan wadah kukusan dari bambu. Sebutannya kelakat dimsum. Kukusan bambu ini memang sudah melekat dengan warisan Cina bertahun-tahun lalu. Bahannya alami dan ramah lingkungan. Terus kalau pakai wadah ini nggak merusak aroma dan tekstur dimsum. Pengukusan dimsum juga merupakan tradisi turun-temurun dari Cina. Tapi selain dimsum kukus, ada juga nih dimsum goreng. Seperti bola udang, onde-onde, tahu baso, dan lainnya. Mantap! Dalam satu wadah biasanya berisikan 3 sampai 4 buah. Makanya makan dimsum cocok banget buat sharing-sharing. Kalau disuruh sebutin macam-macam dimsum, yang paling familiar dan laris manis di Indonesia, so pasti siomay, hakau, dan bapau. Bapau identik sama bentuknya bulat dan berwarna putih. Tapi, beda sama bapau yang satu ini. Bentuknya King Kong. Walaupun King Kong termasuk hewan yang cukup menyeramkan, tapi kalau dijadiin aneka bentuk bapau kayak gini, jadi gemes. Sayang banget buat dimakan, Besti. Keunikannya bikin pengunjung pada ngantri mau cobain rasa dimsum unik satu ini. Gak heran kalau setiap harinya restoran yang berlokasi di Jakarta Utara ini penuh pengunjung. Ada berbagai bentuk bapau King Kong. Nah, ini yang lagi dibuat, bapau King Kong full body. Bentuknya paling besar dibanding bapau yang lain. Tingginya sekitar 12 cm. Terus ya, tekstur luarnya dibuat semirip mungkin dengan kulit King Kong. Lanjut dikukus sampai matang. Ada yang penasaran dengan isian bapau King Kong raksasa ini? Yuk, come on, kita belah aja, Besti. Wah, ternyata isinya bukan daging, bukan kacang hijau, Besti, tapi butter. Selain tampilannya berbeda-beda, isian bapau King Kong ini juga bervariasi loh. Umumnya, bapau gurih berisi daging cincang dan bapau manis berisi kacang hijau. Tapi bapau yang ada kepala King Kongnya ini berisikan ayam cashew. Dimsum banyak ditemukan di kedai-kedai tempat orang beristirahat saat sore hari sambil menikmati teh. Beruntungnya, dimsum masih terus eksis dan tidak lekang oleh waktu. Kenapa bisa terus eksis? Ya, kuncinya terus berinovasi di saat usaha dimsum terus naik daun. Kalau bisa menciptakan dimsum unik kayak gini, pasti akan terus menarik perhatian para pecinta kuliner deh. Mantap!